Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hendra Taufik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara memakai Zoom Cloud Meeting. Nah, di sini saya tidak akan memberikan tutorial cara menginstal Zoom Cloud Meeting, tetapi saya akan langsung kepada cara penggunaannya. Nah, bagi Anda yang ingin menginstal Zoom Cloud Meeting, tinggal mencarinya di Play Store dan menginstalnya sendiri. Caranya sangat gampang. Nah, di sini pada tutorial pemakaian Zoom Cloud Meeting, kita sudah buka tampilan dari Zoom Cloud Meeting-nya. Nah, di sini ada gambar video. Anda bisa memulai pertemuan meeting atau conference secara online dengan menggunakan ikon ini, atau juga bisa memakai ikon join. Nah, di sini ikon join apabila kita ingin bergabung kepada video conference yang dilakukan oleh orang. Jadi kita klik pada join. Nah, pada new meeting ini dilakukan apabila kita bertindak sebagai host. Nah, di sini pada join kita bertindak sebagai member, ya. Nah, schedule apabila kita melakukan meeting pada tanggal tertentu, kita bisa mengklik schedule ini dan share screen, yakni apabila nantinya kita melakukan share screen baik itu berupa PowerPoint, video, material perkuliahan atau material tertentu pada saat conference yang ingin kita bagikan. Nah, pada tombol bagian atas ada bagian home, ada chat. Di bagian home tampilannya ini. Nah, di sini juga ada berisi jam, hari, tanggal, dan tahun. Ini kalau seandainya kita bikin schedule meeting, nah di sini akan ada muncul next meeting. Nah, ini tampilan home. Selanjutnya kita klik pada bagian chat. Nah, di sini chat adalah tampilan dari partisipan yang join kepada meeting kita. Nah, di sini kita lihat pada tampilan meeting ada My Personal Meeting ID atau PMI. Nah, di sini kita bisa juga melakukan kegiatan mulai meeting dengan memakai Zoom dengan mengklik start. Jadi ada dua cara untuk memulai meeting dengan memakai Zoom Cloud ini. Yang pertama adalah dari home tadi dengan mengklik new meeting, atau yang kedua dari meeting kita klik start. Nah, pada saat klik start ini kita bertindak sebagai host atau sebagai tuan rumah, ya. Nah, apabila ada partisipan yang ingin bergabung ke dalam meeting kita atau pertemuan yang kita buat, kita harus membagikan PMI ini, Personal Meeting ID. Jadi guna Personal Meeting ID ini adalah nantinya kita bagikan apabila ada rekan lain atau teman Anda yang lain yang Anda undang untuk bergabung di dalam pertemuan Anda. Nah, tinggal membagikan kode meetingnya. Nah, di sini ID meeting saya adalah 623-651-7147. Nah, apabila Anda ingin bergabung di dalam conference bersama saya, Anda tinggal klik pada home, join, lalu Anda ketikkan ID meeting ini. Nah, di sini juga kontak. Nah, kontak ini bisa Anda tambahkan teman-teman Anda satu kantor atau satu kelas, teman-teman pertemuan Anda. Nah, di sini bisa Anda undang, itu Anda tinggal klik add kontak. Jadi tinggal Anda tambahkan, masukkan alamat email address-nya, terus add, ya. Nah, di sini peserta yang pernah mendaftarkan alamat emailnya ke dalam Zoom Cloud ini, ataupun pernah terdaftar memakai Zoom Cloud yang setelah melakukan registrasi, begitu kita klikkan alamat emailnya, ini akan langsung jumpa di sini. Nanti Zoom Cloud akan mengirim pesan kepada mereka apakah undangan Anda akan diterima atau tidak. Dan di samping itu, coba kita lihat lagi. Nah, ini adalah wallpaper dari Zoom Cloud kita. Dan juga ada setting.
Nah, di sini ada beberapa bagian yang cukup penting pada bagian setting. Pada bagian setting ada general seperti Anda lihat. Nah, sini tidak terlalu perlu Anda utak-atik. Dan juga video ya. Ini juga tidak usah Anda utak-atik. Terus audio, share screen juga tidak perlu, chat, virtual background. Nah, di sini ada sedikit tips dari saya untuk menampilkan virtual background dari chatting Anda. Nah, di sini Anda bisa merubah. Pertama, Anda bisa membuat tanpa virtual background. Jadi di sini Anda melihat background dari belakang tempat kita saat ini berada. Jadi apabila mungkin di rumah Anda backgroundnya terlalu banyak orang dan tidak begitu bagus, kalau seandainya Anda melakukan video conference di dapur misalnya, nah Anda bisa memilih virtual background ini dengan fitur yang sudah ada tersedia bawaan dari Zoom Cloud ini. Nah, di sini bawaannya kita klik. Nah, ini terlihat background saya berubah menjadi gambar bulan. Atau juga Anda bisa merubah gambar lain. Anda tinggal klik add image, lalu Anda tambahkan. Nah, di sini kita lihat yang sudah saya tambahkan, misalnya gambar ini, backgroundnya Avenger. Jadi begitu Anda melakukan video conference dengan audiens, maka background Anda saat ini adalah background Avenger. Ya. Ini saya balikkan lagi ke fitur Arts, jadi tampak permukaan. Saya lebih suka pakai yang ini. Terus recording. Dan di sini pada pemakaian Zoom Cloud Meeting, Anda bisa merekam pertemuan atau video conference yang Anda lakukan dengan klien Anda atau dengan kolega-kolega dan juga kepada mahasiswa Anda atau juga kepada murid-murid yang Anda lakukan. Nah, ada satu kelemahan dari Zoom ini. Untuk Anda yang memakai Zoom dengan fitur basic atau standar, yakni pertemuan yang bisa Anda lakukan maksimum adalah selama 40 menit. Nah, itu untuk fitur standar. Sementara fitur premium, Anda harus membayarnya tergantung dari paketnya. Itu bisa Anda melakukan meeting lebih dari 40 menit. Nah, bagaimana kalau setelah habis 40 menit, itu Zoom-nya akan keluar sendiri, akan terclose sendiri. Nah, setelah itu Anda harus login lagi. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, Anda masih tetap bisa melanjutkan meetingnya, tapi harus relogin lagi ke fitur Zoom-nya. Nah, ini profile. Nah, ini statistik, kita lanjut. Ini berapa lokasinya tidak begitu penting. Nah, ini shortcut yang dapat Anda gunakan ketika memakai aplikasi Zoom ya. Ini aksesibilitas, oke saya close lagi. Nah, sekarang kita coba dengan memakai meeting ya. Anda bisa melihat pakai klik di sini, start with video. Nah, ini ID PMI saya. Apabila ada orang lain yang saya undang untuk bergabung, kita tinggal mengirimkan ID meetingnya, mereka tinggal mengklik join. Nah, sini saya coba klik sebagai new meeting dengan saya sebagai hostnya atau sebagai tuan rumah. Oke, tinggal kita tunggu. Nah, ini saya sudah online pada Zoom Cloud. Jadi kita lihat ada beberapa fitur yang sangat penting di sini pada Zoom Cloud. Pertama adalah gambar mikrofon pada sebelah kiri layar. Nah, di sini mikrofon ini akan menjadi speaker kita. Jadi Zoom memakai mikrofon terintegrasi dari komputer ketika kita melakukan percakapan. Nah, di sini mikrofon yang kita pakai adalah mikrofon dari handphone sendiri, yakni Realtek High Definition Video. Ya, Anda boleh merubahnya dan mengatur settingan, dan apabila Anda tekan mute di sini, artinya ketika Anda ngomong itu suara Anda tidak terdengaran oleh orang. Ya. Yang kedua, fitur video select kamera. Nah, di sini saya pakai fitur HD True Vision HD ya. Ini adalah settingan dari bawaan dari laptop sendiri, dan apabila Anda klik stop video, maka gambar Anda akan diganti dengan logo wallpaper tadi. Ya. Ini Anda klik. Jadi kita lihat begitu kita klik
munculkan video, akan muncul saya dengan background dari bumi tadi ya. Nah, di sini pada meeting Anda bisa menginvite. Ini bisa Anda invite peserta dari meeting, Anda tinggal mengundang. Atau sebelumnya pada saat Anda meeting ini Anda juga bisa mengirimkan kode PMI tadi. Nah, syaratnya orang yang Anda undang meeting ini, di sini sudah ada beberapa teman tadi yang sudah saya tambahkan kontaknya secara eksternal. Ini bisa Anda undang untuk meeting. Dan juga manage partisipan. Nah, di sini apabila Anda mengundang peserta, jadi dapat kita lihat nanti nama pesertanya akan ada di sini. Ini kita close lagi. Dan selanjutnya share screen. Nah, ini salah satu fitur yang sangat penting pada perkuliahan Zoom. Kita dapat men-share layar kita, terutama PowerPoint. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tapi kita lewati dulu. Nah, ini kita masuk ke chat. Jadi sambil presentasi kita juga bisa melakukan chatting dengan seluruh peserta conference kita. Ini saya kirim tes chat, maka akan tampil tes. Nah, ini akan dibaca oleh seluruh peserta meeting. Juga ada record. Nah, ini fitur pentingnya. Jadi Anda bisa merekam pertemuan. Nah, ini dilihat pada layar sebelah kiri atas. Ini akan merekam seluruh kegiatan yang kita lakukan pada video conference. Oke, reaction-nya ini hanya ada dua, yaitu tepuk tangan dan tanda jempol. Dan selanjutnya kita masuk kepada share screen. Nah, ini saya akan mau peragakan. Nah, ini bisa share screen-nya satu orang men-share layarnya atau beberapa orang dapat men-share layarnya secara simultan. Nah, sini saya sebagai host, saya akan men-share screen saya atau presentasi yang ingin saya bagikan. Ini ada screen, ada web. Ini layarnya masih kosong. File yang ada di Google Drive Anda, pada box, pada Microsoft OneDrive, pada Dropbox. Ini advance-nya, computer sound only atau content second camera. Ini fitur basicnya. Nah, di sini saya ingin men-share tata tertib ujian online, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan. Kita tinggal klik share. Nah, di sini layar yang saya share ini bisa dilihat oleh seluruh peserta conference. Nah, ini fiturnya di atas tampil setelah saya share. Jadi seluruh peserta dari conference dari Zoom ini akan melihat presentasi yang saya bagikan. Nah, di sini pada contohnya saya membagikan Microsoft Word. Anda juga bisa membuka Microsoft PowerPoint atau apa saja. Ya, di sini salah satu ujiannya ya. Anda bisa men-stop share-nya. Jadi setelah selesai, Anda bisa mengklik tombol stop share. Nah, layarnya akan kembali seperti semula. Oke, Anda bisa melakukan manage partisipan. Nah, di sini setelah kita lakukan beberapa pertemuan, silakan Anda share nanti pertemuan. Nah, setelah selesai, Anda bisa melakukan N2 dan juga dengan murid-murid. Anda bisa mengklik End Meeting for All. Nah, ini tampilan layar setelah kita kembali ke layar awal. Nah, di sini karena videonya kita rekam tadi pada waktu meeting, jadi setelah kita keluar dari meeting sebagai host, maka Zoom akan melakukan konversi video tadi menjadi file MP4. Ya. Nah, ini tutorial, jadi pertemuan conference dengan Zoom Cloud Meeting ini bisa Anda rekam dan bisa menjadi sebuah video dengan format MP4. Nah, ini kita lihat video yang saya rekam tadi, begitu kita keluar dari meeting langsung dikonversi daripada program yang lainnya. Oke, videonya setelah selesai. Ini dapat kita lihat hasil videonya.
Saya ingin tahu berapa ukuran filenya. Nah, ini sekitar 3 mega. Kita klik. Ini hasil video yang telah kita dapat dari video conference yang kita lakukan sebelumnya. Jadi bagaimana, apakah Anda tertarik menggunakan Zoom Cloud Meeting untuk memperlancar tutorial mengajar Anda atau mengadakan pertemuan conference dengan kolega?